Bab 6 dari buku Bagaimana Demokrasi Mati. Bab ini berjudul Aturan-aturan tak tertulis politik Amerika dan membahas tentang norma-norma demokrasi yang tidak tertulis di Amerika Serikat, serta bagaimana norma-norma tersebut terbentuk, diuji, dan dipertahankan sepanjang sejarah. Jika Anda pernah merasa bahwa politik Amerika itu rumit dan penuh dengan drama, Anda tidak sendirian. Dokumen ini, yang merupakan salah satu bab dari buku Bagaimana Demokrasi Mati, akan membawa Anda menyelami lebih dalam tentang politik di negeri Paman Sam. Namun, alih-alih membahas undang-undang atau konstitusi, kita diajak untuk melihat sesuatu yang jauh lebih fundamental, aturan-aturan tak tertulis yang menjaga demokrasi tetap berjalan. Dokumen ini dimulai dengan sebuah kisah yang sangat menarik tentang Presiden Franklin D. Roosevelt. Di masa-masa kelam depresi besar, Franklin D. Roosevelt punya mandat yang sangat kuat dari rakyat setelah memenangkan pemilu 1936 dengan suara mayoritas yang luar biasa. Namun, agenda ambisiusnya untuk mengatasi krisis yang dikenal dengan program New Deal terhalang oleh satu musuh tak terduga, Mahkamah Agung yang konservatif. Pengadilan ini berulang kali menyatakan program-program New Deal tidak konstitusional. Merasa agendanya terancam, FDR punya ide gila, memperbesar jumlah hakim Mahkamah Agung. Rencananya adalah menambah satu hakim untuk setiap hakim yang berusia di atas 70 tahun, dengan maksimal 15 hakim. Dengan 6 hakim yang sudah berusia lanjut saat itu, FDR bisa langsung menunjuk 6 hakim baru yang pro New Deal. Rencana ini yang dijuluki skema perebut pengadilan oleh lawan-lawannya memang bisa dimengerti dari sisi motivasi politik. Namun, dokumen ini menegaskan bahwa langkah ini akan menciptakan presiden yang sangat berbahaya. Mahkamah Agung bisa menjadi alat politik, dan norma penting bahwa presiden tidak boleh merusak cabang pemerintahan lain akan hancur. Hebatnya, rencana FDR ini tidak berhasil. Ia menghadapi perlawanan sengit tidak hanya dari Partai Republik, tetapi juga dari pers, para pengacara, dan bahkan anggota Partai Demokrat sendiri. Akhirnya, usulan tersebut mati di tangan Kongres yang notabene didominasi oleh partainya sendiri. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance, tetap berfungsi, bahkan di tengah krisis besar. Masa lalu yang penuh konflik, demokrasi awal berdirinya Amerika. Dokumen ini kemudian mengajak kita menengok ke belakang, ke masa-masa awal berdirinya Amerika Serikat. Ternyata, demokrasi di sana tidak langsung berjalan mulus. Awalnya, iklim politik Amerika sangatlah tanpa pagar. Partai Federalis dan Partai Republik, dua kubu politik utama saat itu, saling curiga dan menganggap lawan mereka sebagai pengkhianat. Persaingan politiknya begitu sengit sampai-sampai mereka mencoba mengeliminasi partai lawan secara permanen. Contohnya pada tahun 1798, kelompok federalis mengesahkan Sedition Act yang secara efektif mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah. Di sisi lain, setelah Thomas Jefferson menang pemilu pada 1800, Kongres yang didominasi federalis mengurangi jumlah hakim Mahkamah Agung untuk membatasi pengaruhnya. Namun, ketika Partai Republik menguasai Kongres, mereka membatalkan langkah tersebut dan bahkan memperbesar jumlah hakim. Ini adalah bukti nyata bahwa manipulasi kehakiman bukanlah hal baru dalam politik Amerika. Munculnya norma toleransi dan peran penting Martin Van Buren. Lalu, bagaimana situasi ini bisa membaik? Butuh waktu puluhan tahun bagi persaingan politik yang keras itu untuk mereda. Bab ini menyebutkan bahwa munculnya generasi baru politikus karier yang lebih terbiasa dengan ide, kadang kita menang dan kadang kalah, berperan besar dalam menciptakan iklim yang lebih stabil. Salah satu tokoh yang melambangkan perubahan ini adalah Martin Van Buren. Ia adalah salah satu pendiri Partai Demokrat modern, dan menurut sejarawan, ia melambangkan semangat pengacara di pengadilan tingkat country yang ramah. Meskipun punya banyak lawan, ia punya sedikit musuh. Generasi Van Buren mulai menganggap oposisi politik sebagai hal yang wajar. Dengan kata lain, politik oposisi total telah berubah menjadi politik saling toleransi. Ujian berat, perbudakan dan perang saudara. Sayangnya,
Norma toleransi ini tidak bertahan lama. Masalah perbudakan kembali memecah belah negara. Bagi para pendukung perbudakan di selatan, gerakan abolisionisme yang didukung oleh Partai Republik dianggap sebagai ancaman eksistensial. Suasana permusuhan ini kembali memanas dan politik main kasar konstitusional pun terulang. Kondisi ini bahkan memicu kekerasan fisik di dalam Kongres. Dengan sekitar 125 insiden kekerasan terjadi di DPR dan Senat antara tahun 1830 dan 1860. Puncaknya adalah Perang Saudara Amerika yang sangat merusak demokrasi. Selama perang, Presiden Lincoln mengambil langkah-langkah yang dipertanyakan secara konstitusional, seperti menghapus habeas corpus. Setelah perang berakhir, sebagian besar wilayah selatan berada di bawah kekuasaan militer. Membangun kembali norma dan baju berdarah. Trauma Perang Saudara membuat banyak orang Amerika merenungkan apa yang salah. Gelombang introspeksi ini memunculkan ketertarikan baru pada aturan-aturan tak tertulis. Namun, proses pemulihan tidak mudah. Permusuhan partisan berlanjut selama bertahun-tahun, yang dikenal dengan istilah mengibarkan baju berdarah, atau retorika yang terus-menerus mengungkit luka perang. Contoh lain dari main kasar konstitusional pasca Perang Saudara adalah tindakan Kongres yang dikuasai Partai Republik. Pada tahun 1866, mereka mengurangi jumlah hakim Mahkamah Agung dari 10 menjadi 7 untuk mencegah Presiden Andrew Johnson yang dari Partai Demokrat menunjuk hakim baru. Johnson bahkan dimakzulkan oleh DPR, meskipun ia selamat di Senat. Lalu, bagaimana permusuhan ini mereda? Dokumen ini menyebutkan dua peristiwa penting yang ironisnya menjadi kunci. Kompromi 1877 dan kegagalan Federal Election Bill 1890. Kedua peristiwa ini secara efektif mengakhiri perlindungan federal bagi hak-hak sipil orang Afrika Amerika di selatan, dengan dicabutnya isu kesetaraan ras dari agenda politik. Ketakutan Partai Demokrat di selatan mereda dan permusuhan partisan pun melunak. Ini adalah paradok yang menyedihkan. Norma-norma demokrasi yang kuat di Amerika muncul dari sebuah tatanan yang sangat tidak demokratis, yaitu peminggiran rasial. Sikap menahan diri dan pengawasan dalam demokrasi. Setelah norma saling toleransi terbentuk, lahirlah norma lain yang tak kalah penting, sikap menahan diri. Bab ini menjelaskan bahwa agar sistem check and balance berfungsi, setiap cabang pemerintah harus secara rutin tidak menggunakan seluruh kekuasaan yang dimilikinya. Tanpa sikap menahan diri, sistem bisa rusak. Ada dua risiko utama. Pertama, pemerintahan yang terbelah. Ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikendalikan oleh partai yang berbeda, risiko yang muncul adalah main kasar konstitusional. Oposisi dapat menggunakan kekuasaan mereka secara ekstrim, seperti menolak semua penunjukan hakim, atau bahkan mencoba memakzulkan presiden. Pemerintahan yang bersatu. Ketika semua cabang pemerintahan dikendalikan oleh satu partai, risikonya adalah penyerahan kekuasaan. Legislatif bisa mengabaikan tugas pengawasannya dan membiarkan presiden melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Bab ini memberikan contoh dari 6 kekuasaan yang bisa merusak sistem jika digunakan tanpa batas, seperti perintah eksekutif, amnesti presiden, dan pemakzulan. Selama abad ke-20, para politikus Amerika sebagian besar menggunakan kekuasaan ini dengan sangat bijak. Presiden-presiden seperti Harry Truman, Dwight D. Eisenhower, dan Richard Nixon tunduk pada keputusan Mahkamah Agung, bahkan ketika mereka tidak setuju. Meskipun begitu, ada 3 kasus besar yang menguji norma-norma ini. Roosevelt dan Mahkamah Agung, seperti yang sudah kita bahas di awal. Rencana FDR untuk memperbesar Mahkamah Agung adalah pelanggaran terhadap norma. Namun penolakan bipartisan terhadap rencananya menunjukkan bahwa norma-norma itu tetap kuat. McCarthyisme. Bangkitnya Senator Joseph McCarthy pada tahun 1950-an mengancam norma saling toleransi. Ia menggunakan taktik mengincar merah atau menuduh lawan politiknya sebagai simpatisan komunis. Namun,
Taktik ini akhirnya hancur ketika ia dipermalukan di televisi dan Senat memberinya teguran. Watergate. Kasus ini adalah ujian terbesar bagi norma saling toleransi. Presiden Nixon memandang lawan-lawan politiknya sebagai musuh dan menggunakan kekuasaan negara untuk mengincar mereka. Namun, investigasi bipartisan yang dipimpin oleh Komite Senat Watergate akhirnya berhasil mengungkapkan kebenaran. Ketika Mahkamah Agung memutuskan Nixon harus menyerahkan rekaman rahasia, ia mematuhinya. Dukungan dari anggota partainya sendiri juga mulai menipis, dan Nixon akhirnya mengundurkan diri. Singkatnya, dokumen ini menegaskan bahwa sistem demokrasi Amerika, meskipun kuat secara konstitusional, sangat tergantung pada aturan-aturan tak tertulis. Norma saling toleransi, menganggap lawan sebagai pesaing sah, bukan musuh, dan sikap menahan diri, tidak menggunakan kekuasaan secara berlebihan adalah fondasi yang membuat sistem ini bisa bertahan. Namun, di bagian akhir ada catatan yang menyentuh. Norma-norma ini dibangun di atas fondasi yang tragis, pengecualian rasial. Selama hak sipil orang kulit hitam dikeluarkan dari agenda politik, persaingan partisan mereda. Namun, proses inklusi rasial yang dimulai setelah Perang Dunia II akhirnya memicu polarisasi yang menghadirkan tantangan terbesar bagi norma-norma yang sudah mapan sejak lama. Bab ini adalah bacaan yang sangat relevan. Ia mengingatkan kita bahwa konstitusi saja tidak cukup. Demokrasi membutuhkan komitmen dari para pemimpin dan warga negara untuk mematuhi aturan main yang tidak tertulis, menghormati lawan, dan menahan diri dari godaan untuk memanipulasi kekuasaan demi kemenangan jangka pendek. Ini adalah pelajaran yang berharga, tidak hanya untuk Amerika Serikat, tetapi juga untuk setiap negara yang berusaha menjaga agar demokrasinya tetap hidup.